Hai guys, kembali lagi bersama saya dengan NW. Kali ini saya berada di Jalan Setiabudi Denpasar. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk mencari kuliner ayam dan ikan bakar, yaitu Warung Panti Grill, spesialis ikan bakar dan ayam bakar. Warung Panti Grill yang kita kunjungi ini terkenal dengan bestsellernya, yaitu ayam bakar madu, ayam bakar pecing, ikan bakar jimbaran, gurami bakar jimbaran, serta gurami nyat-nyatnya. Nah, sekarang kita langsung menuju ke Warung Panti Grill. Nah, di Warung Panti Grill Denpasar inilah semua proses pembuatan bumbu dimulai, dari bumbu ungkep, bumbu oles, bumbu nyat-nyat, bumbu pecing yang nantinya didistribusikan ke dalung. Sekarang kita akan melihat proses di balik dapur Warung Panti Grill, proses pembuatan bumbu. Kita lihat proses pemblenderan bumbu bersama Sudogo. Ini proses pemblenderan bumbu bersama Komang. Bumbu apa nih, Mang? Bumbu ikan. Bumbu ikan. Ini bumbu apa nih? Bumbu pecing li. Yeah. Nah, ini tempenya untuk apa nih, Tin? Kalau tempenya untuk dibakar madu. Goreng nggak ada? Sama digoreng. Nah, ini ayamnya untuk apa nih, Pin? Ayamnya untuk bakar madu. Persiapannya tadi ada stok lah. Kita melihat proses pembakaran gurami bakar khas Jimbaran bersama kudu. Untuk pembakarannya di sini menggunakan serabut kelapa dan arang. Oleskan bumbu setelah yang matang. Guraminya matang. Sekarang kita melihat proses pembuatan ayam bakar madu bersama Komang. Itu matang, Baru diolesi bumbu madu nih. Ya. Bumbu madu khas Warung Panti Grill. Nah, ini kita lihat Pipin sedang membuat apa, Pin? Gurami asam manis, ini sausnya. Ini saus nih. Ya, Ini gurami yang digoreng untuk gurami asam manis. Itu untuk ordernya? Ya, Ini kalau order Grab. Untuk Warung Panti Grill Setiabudi ini selama PPKM hanya melayani take away dan online, yaitu melalui GrabFood dan GoFood. Nah, setelah kita melihat proses pembuatan bumbu serta penjualan online Warung Panti Grill Setiabudi Denpasar ini, selanjutnya kita akan menuju ke Warung Panti Grill cabang Dalung, yaitu di Jalan Padang Luih nomor 115. Kita akan mencicipi bestseller di Warung Panti Grill cabang Dalung. Ini saya sudah sampai di Warung Panti Grill Dalung, Jalan Padang Luih nomor 115 Dalung. Warung Panti Grill Dalung ini berjarak sekitar 15 menit dari Warung Panti Grill Setiabudi serta 7 menit dari Puspam Badung. Nah, siang ini saya pesan banyak menu karena bingung semua menunya enak-enak nih. Di sini saya pesan ikan bakar jimbaran, gurami nyat-nyat, ayam bakar madu, ayam bakar pecing, serta tempe bakar madu. Sekarang kita akan melihat proses pembuatannya. Langsung saja kita melihat kita melihat proses pembuatan ikan bakar khas Jimbaran bersama Pipin. Menjelaskan dulu apa ini? Ini biar kunyit, biar apa nggak amisnya nggak terlalu kecium nih.
Nah, ikan yang digunakan di sini ikan apa nih? Ikan ini ikan kakap jenis jangki lah. Ikan Ini menggunakan arah ya. arang. Apa pakai sabun? Hah? Apa nggak pakai sabun? Kalau pakai sabun ya prosesnya lama. Soalnya kalau pakai arang kan pengapiannya kan lebih bagus ya, panasnya. Masih kunyit biar apa amisnya tuh biar hilang lah, biar dioles Apa nih? bumbu Bumbu apa nih? bumbu ikan jimbaran. Ini bumbunya. Ini siapanya nih? Kalau ini bumbunya cabai, kemiri, sama bawang putih. Ini ditaburi sebanyak berapa kali ya? Ya 2 kali. Biar agak tebelan. Biasanya kalau orang beli itu minta tebel bumbunya dia. Sekarang kita menuju ke dapurnya bersama Made. Ini buat apa ini? Mau buat gurami nyat-nyat, Le. Nah, ini apa ini? Bumbunya? Ini untuk bumbu gurami nyat-nyatnya. bumbu kuahnya. Ya. Jadi terlebih dahulu guraminya digoreng nih. Nah, ini selanjutnya gurami gorengnya dimasukkan ke dalam bumbu basa nyat-nyat. Nah, ini pertujuannya nih deh. Tujuannya untuk bumbunya biar ngeresep aja, Le. Nanti diolah juga. Biar Jadi terasa teksturnya jadi dekat lembut ya. Ya. Kita melihat proses buat apa nih? Ayam bakar madu. Mancing. Ayam bakar kucing. Ini ayamnya direbus terlebih dahulu ya, Tina? Ya, direbus dulu deh. Kalau nggak direbus dia lama matangin. Apa nih? Tempe beli. Itu warnanya. Dibakar. Tempe bakar masuk. Kita proses tempe bakar madu dan ayam bakar madu khas warung Pati Grill. Sekarang ini mau diisi dulu ya, Tina? Ya deh. Apa nih? Ini ayam bakar kucing. Ya, Bumbu kucingnya. bumbu kucingnya. Ini apa nih? Ini bumbu madu. Ya, Kita lihat dioleskan bumbu madu untuk ayam bakar madu dan tempe bakar Bakar madu. madu. Inilah menu khas dari warung Pati Grill. Tadi ya, ya madu isi bumbu itu. di sini. Ini bumbunya diketahui kali ya. 2 kali deh. ya. Soalnya kalau sekali tuh dia kurang tebel. Kurang. Ah. Sekarang kita melihat bumbu-bumbu yang digunakan di warung Pati Grill. Ini bumbu apa nih, Pin? Bumbu ikan jimbaran. Marah. Ini Kalau yang itu kunyit buat ngoles sebelum bakar. apa? Nah, yang ini Bakar madu. Ini bumbu madunya. bunga Ya. madu. Nah, ini Ini bumbu plecing buat ayam bakar kucing.
Nah, saat ini pesanannya sudah datang. Lumayan banyak guys. Mulai dari tempe madu, ayam bakar madu, kemudian ayam bakar kucing, ikan bakar kasimaran, dan gurami nyat-nyat khas Warung Panti Grill. Pertama saya akan coba tempe bakar madu. Kita coba dulu tempenya. Aroma bakar dan bumbu madu ini membuat rasa tempenya menjadi manis dan enak sekali. Sekarang kita coba tempe bakar madu dengan bumbunya. Rasa sambalnya di sini pedas sekali, nendang, bercampur dengan rasa madunya. Enak nih guys. Nah, ini kedua, menu khas Warung Panti Grill, yaitu ayam bakar madu. Kita coba yang originalnya. Daging ayam bakar madu di sini empuk sekali karena sebelum dipanggang diungkap terlebih dahulu, kemudian dengan rasa bumbu madunya ini terasa manis dan enak sekali ini. Sekarang saatnya kita coba untuk sambalnya, bercampur dengan sambal pecing. Sambalnya yang pedas bercampur dengan bumbu bakar madunya, terasa pas, jadi pedas manis, ditambah dengan daging ayamnya yang gurih, rasanya maknyus nih, mantap guys. Sekarang kita coba ayam bakar pecing khas Warung Panti Grill. Kita cocol ke sambalnya. Rasa dagingnya yang gurih, tambah bumbunya yang pedas, enak nih. Kurang minyak-minyaknya sekarang. Saya ingin mencoba yang berkuah. Daging guraminya sini lembut sekali dan bumbunya meresap, bumbu basa genapnya meresap ke dalam daging karena digoreng kemudian dicelupkan ke bumbu basa genap nyat-nyat ini. Biasanya ikan air tawar terasa aroma lumpurnya, tapi untuk di sini gurami nyat-nyat nih aroma lumpurnya tidak terasa sama sekali karena rasa bumbunya dominan. Basa genapnya dominan sekali guys, mantap nih. Nah, di sini mendapatkan sambal matah. Ini yang paling saya suka, sambal matah khas Bali, autentik sekali ini. Rasa sambal matah di sini benar-benar fresh, isi perasa limo, rasanya autentik Bali sekali. Mantap. Ini sini ada kacang. Wow. Sini dapat kapecing.
Nasinya udah habis guys. Tidak sabar saya coba menu terakhir dari warung Panti Grill, yaitu ikan bakar khas Jimbaran. Di sini menggunakan ikan jenis korisi. Di sini juga tersedia ikan kerapu, kakap, dan gangki untuk ikan bakar khas Jimbaran. Guys, tanpa sambal. Nah, di sini mendapatkan dua sambal, yaitu sambal tomat sama sambal mata. Kita coba sambal tomat dulu. Ini sambal matanya. Cocol sambal mata. Daging ikan korisi ini benar-benar lembut, kemudian rasanya fresh, bumbunya agak manis, tapi mantap guys. Tambahkan sambal tomatnya, rasanya amazing. Mari jalan guys. Saya tuh paling suka kalau ikan bakar tuh diisi bumbu sambal matang. Rasanya benar-benar rendang. Bagi kalian yang ada di Bali dan akan berkunjung ke Bali, silakan coba nih warung Panti Grill. Rasanya benar-benar amazing. Perbedaan cabangnya ada di Dalung, kemudian ada di Setiabudi di Pasar. Bagi teman-teman yang malas keluar rumah, bisa mengordernya lewat GrabFood ataupun GoFood. Dan bagi seputaran Badung, ada juga Padu. Dari awal nih ke sekitar tahun 2009 saya belajar bikin bisnis ini. Awalnya saya buat betutu satu ekor, kemudian kita jual. Nah begitu seterusnya, terus continue, terus tahun berikutnya saya buat menu baru lagi namanya ayam bakar madu. Terus jalan, kita punya dua produk, ayam bakar madu dan betutu. Akhirnya beberapa tahun kemudian ada yang ngajak kita join, kita buka nasi campur Bali yang betutu waktu itu. Nah, setelah saya lihat pasarnya kurang bagus, akhirnya kita rubah marketnya. Jadi waktu itu kayak jual lalapan lah istilahnya ya. Jadi kita mulai jual ayam betutu itu per pieces, per potong, terus ada ayam bakar madu, konsepnya seperti lalapan itu. Nah di sana mulai ada respon dari pasar, akhirnya mulai berkembang usaha kita gitu. Dari yang awalnya join, kemudian akhirnya kita bisa berdiri sendiri, akhirnya kita ngontrak, terus retail di sana. Tapi sementara itu di rumah pesanan tetap jalan, cuman kita nggak ada retail ya di rumah. Nah akhirnya lama-kelamaan di rumah kita buka retail, jadi ada bisa dine-in, bisa take away juga. Nah berkembang terus. Yang di Untal dulu, yang di Dalung itu kita pindah ke Padang Luwe, itu sudah jalan sampai sekarang. Itu kira-kira udah tahun keempat. Nah, barengan juga dengan yang di Denpasar, take away retailnya jalan, dine-innya jalan. Akhirnya semenjak pandemi itu kita untuk yang di Denpasar kita stop untuk dine-in, untuk makan di tempat tuh kita stop. Dan sampai sekarang kita khusus take away aja untuk di Denpasar, dan online juga, online dan take away aja untuk Denpasar. Dan
Sementara untuk di Gandung masih seperti biasa, kita ada online juga, itu bisa, dan ini juga masih bisa.